FTP, tolong yang tua-tua yang usia di atas 50 tahun, kecuali keluarga, tolong di unfriend semua. Itu tidak mempengaruhi penjualan Bapak Ibu. Lakukan itu sampai 5.000 temannya. Sekarang temannya ada berapa di Facebook? Ada yang sudah 5.000. Pertanyaannya dari 5.000 itu yang segmented berapa? Jangan-jangan di add semua orang yang lain. Kalau sudah mulai jualan, tolong ya sesuaikan Bapak Ibu. Kata kunci ini ada rumusnya banyak. Keripik telo tadi, keripik pisang. Rumusnya begini. Rumusnya kata kunci. Dijual, katanya tolong diketik, ditulis. Dijual, grosir, harga. Nah, itu rumusnya tuh. Nah, sebentar lagi ya, saya ulangi ya. Dijual, grosir, harga, terus terus kemudian distributor, reseller. Nah, tulis. Oke. Sudah ya, setelah ditulis rumusnya. Kata berikutnya, biasanya kata berikutnya itu nama produk. Misalnya gini, seragam sekolah misalnya, dijual seragam sekolah, grosir seragam sekolah, apalagi ini seller seragam sekolah, apalagi tadi distributor seragam sekolah, harga seragam sekolah, reseller seragam sekolah, banyak. Itu rumusnya. Rumusnya adalah kata tadi plus sama produk Bapak Ibu. Produknya apa Bu? Tadi produknya apa? Keripik pisang, berarti grosir keripik pisang, jual keripik pisang, reseller keripik pisang, harga keripik pisang. Nah gitu ya. Oke. Itu sudah mulai persaingannya nggak terlalu banyak. Kalau cuman keripik pisang saja itu saingannya terlalu banyak. Mas itu saja masih terlalu banyak. Makanya nambah rumus berikutnya di mana? Di mana? Di kota mana? Nah, keripik pisang, mohon maaf, harga keripik pisang di Pamekasan, harga keripik pisang di Sumeneb. Seluruh daerah masukkan aja sebagai kata kunci boleh. Tadi rumusnya apa tadi? Kata apa? Grosir, jual, oke, digabungkan dengan kata produknya Bapak Ibu, kemudian digabungkan dengan di mana. Itu paling banyak orang nyari. Kalau tidak percaya lihat saja di Google. Nomor telepon. Nah, itu belum. Ini cuma kata kunci. Kata kunci adalah kata-kata yang kita pakai untuk harus ada di setiap status Facebook, harus ada di mana sosial media kita. Bapak jualan apa tadi Pak? Lupa saya. Minuman segar. Misalnya Bapak minuman segar. Minuman segarnya minuman apa Pak? Apa? Vodka. Vodka. Itu minuman apa itu? Oh, wedang jahe. Nah, wedang jahe dicari di Google itu kan banyak. Berarti harus diganti apa tadi Pak? Jual wedang jahe di grosir, wedang jahe di harga, wedang jahe di kayak gitu. Sudah sampai di sini? Lengkapnya nanti di pelatihan online ya. Kata kunci minimal 100. Kalau mau jualan sekarang lancar 1.500 kata kunci satu produk. Gimana? Cari di Google tadi. Cara nyarinya tolong dicatat. 1. Ketik, cari kata kunci di www.keyword.oi. www.keyword. Coba lihat tuh tulisannya Bu. Oh belum ditulis. Jadi tadi tuh gini saya kira lagi nulis Bu, ternyata pakai batinan ya, batinan. www bukan Bu. WKW titik terus word WORD
Sebentar, sebelum dot, tul. Tul, sama T-O-O-L. Tul. Ulangi lagi ya. Dengerin dulu dong, jangan sambil ngomong bareng-bareng ini nggak jelas ya. www keyword tul titik oi. Orang Indonesia. Indonesia nanti pada saat klik itu boleh dicoba nanti pilih bahasa Indonesia, kan ada banyak bahasa tuh. Pilih bahasa Indonesia, negara Indonesia, terus ketik kata kunci jualannya Bapak Ibu tadi. Nanti akan muncul, kalau beruntung bisa ratusan. Jadi nggak perlu lagi satu-satu, tinggal di copy, tinggal di blog, di copy, pindahkan ke Facebooknya kemana. Biar budget closing yang keempat, buat marketing kit tadi sudah dijelaskan. Yang poin 4 ini tadi dijelaskan, Bapak Ibu harus punya foto produk yang benar, harus bikin poster yang baik, harus bikin poster itu isinya headline. Kalau Bapak Ibu jual pecel Madura spesial, tidak enak, gratis. Nah, itu headline. Beli semuanya. Beli semuanya. Itu percaya diri, bener-bener enak pecelnya. Kalau Bapak Ibu jual produk terus nggak enak, ini nggak usah jualan. Betul. Jangan berani-berani jual produk yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena sebenarnya Anda sedang menunda kegagalan. Iya, betul. Makanya setiap produk kami punya SOP UMKM sebelum meluncurkan produk harus tes pasar. Harus tes pasar. Misalnya minuman, dicoba mulai dari anak SMA, kasih gratis tester. Gimana rasanya? Enggak enak. Harus terima loh dibilang enggak enak. Kadang ada warga langsung dong. Parah ini. Enggak enak gitu. Loh, tolong dicatat, jangan coba-coba jual produk nggak berkualitas, jangan coba-coba jual produk nggak enak, jangan. Ayo, mau online marketing, gawat malah. Online marketing itu bumerang, kalau nggak enak nanti di testimoni bintang 1. Iya, sekarang ada bintang 1. Jangan macam-macam ya. Jadi foto, poster itu isinya headline. Headline itu kayak tadi, buka setiap hari kecuali hari kiamat. Nah, ya headline jualan bebek goreng, buka setiap hari kecuali hari kiamat. Nah, tulis itu headline. Atau headline lagi, beli 2 gratis 1 khusus mulai tanggal segini sampai tanggal segini. Promo. Itu headline namanya. Jangan bikin poster cuma gambar, sudah bagus gambarnya, cuma dikasih judul, merek produknya sama harga, aduh tidak menarik. Langsung promonya menarik, namanya headline. Orang nggak pernah baca isi daripada berita, kebanyakan bacanya headline. Betul ya? Oke. Yang kelima adalah punya komunitas. Kalau saya bilang, kalau dalam tanda kutip, hukumnya wajib, Bapak Ibu harus masuk komunitas. Sembarang Pak, minimal harus ada minimal 5 organisasi. Ya, OKOC silakan gabung. Kita nambah saudara. Betul atau tidak? Oke. TDA ada, tangan di atas. Ya, bahkan ketua OKOC itu dulu ketua TDA Pak. Jadi sama aja organisasi. Ya. Cuman kami di sini OKOC punya program-program, salah satunya adalah pemberdayaan dan marketing. Yang kedua, nanti Bapak Ibu yang hadir hari ini akan kami petakan bisnisnya. Yang jualan baju, ngumpul sesama jual baju, diskusi gimana jualannya sama-sama bisa maju. Jangan berkompetisi. Ini yang satu jual baju, ya, terus yang satu ya, ada yang beli nih, ibu beli ke saya, terus temannya nanya ke ibu, beli berapa tadi? 10.000. Wah, mahalan. Sini 5.000, hancur sudah Bu. Yang bikin komunitas jualan hancur di mata orang itu gara-gara kelakuan kita yang 1-2 orang seperti itu. Jadi merusak semua teman-teman. Jangan mau beli di Madura, di daerah sini itu banyak ini macam-macam. Mahal, padahal sebenarnya di situ murah. Ternyata tujuan dia murahin supaya hancurin temannya. Paham ya? Ngumpul sesama penjual baju, fixkan harga baju kita jangan sampai di bawah segini. Kompak. Fix sesama jual minuman,
tolong kompak. Jangan sampai diadu domba sama penjual. Contoh, ada penjual japri yang ibu ini, Bu, harga baju berapa Bu? 10.000, 25.000. Loh, kok mahal Bu? Saya tadi nanya kok 10.000, jangan percaya. Kadang-kadang ada pembeli yang kayak gitu. Karena kita sudah bisa mudah diadu domba, akhirnya percaya. Siapa Bu yang jual? Kasih saya Facebooknya. Akhirnya di japri gitu. Bu, kalau bersaing yang sehat Bu, gini. Akhirnya rame. Itu yang terjadi sekarang Bu. Iya kan? Itu yang terjadi sekarang. Jadi dengan OKOC nanti dipetakan bisnis-bisnis Bapak Ibu supaya nanti di grup kita diskusi. Terus yang sudah sukses tolong ngajarin temennya yang belum sukses di bisnis yang sama. Ini enggak, yang sudah sukses malah pelit banget Pak ngajarin ilmu. Makanya tadi saya ngajak Mas tadi ya, yang dosen itu suruh ngomong, itu sebenarnya saya ingin mencontohkan Bapak Ibu, kita punya potensi masing-masing, tolong itu diajarkan ke teman-teman yang lain. Ya, itu yang diajarkan OKOC selama ini ke kami ya. Terus yang berikutnya adalah buat deskripsi produk dan script CS. Nah, deskripsi produk itu begini. Kayak tadi headline-nya apa tadi? Headline-nya ayam goreng buka setiap hari kecuali hari kiamat. Ya. Terbuat dipilih dari bebek-bebek pilihan. Nah, tadi ayam ayam pilihan gitu ya. Dipilih dari ayam-ayam pilihan, diternak oleh petani dengan pakan yang terjaga dari zat kimia. Petani ayam, peternak ayam gitu. Itu deskripsi. Ya, itu deskripsi. Jadi deskripsi itu menceritakan detail dari produk, tapi keunggulan. Detail dari produk, tapi keunggulannya. Ibu, apa Bu produknya? Makanan apa Bu? Khas Palembang apa Bu? Pempek bikin sendiri. Ibu orang Palembang. Oh, punya suami orang Madura. Oke. Apa headline Ibu pempek? Pempek ikan tenggiri murah. Saran saya murah jangan dijadikan sebagai headline. Mudah terjangkau juga jangan jadikan. Jadikan headline pempek Palembang dengan kualitas terbaik, boleh. Pakai tagar. Kalau headline tidak pakai tagar. Headline itu judul digedein, dibesarkan di poster yang paling gede. Kalau besar banget, ya. Terus kemudian baru pempek ini terbuat dari bahan-bahan pilihan. Keunggulannya apa saja? Itu deskripsi. Deskripsi itu keunggulan produk. Ditaruh di posternya. Jangan nama produknya saja. Kenapa? Karena foto itu akan ada di Google. Orang nyari di Google pempek Palembang, muncul foto Ibu, tapi orang bingung mau hubungi karena di poster cuma judul saja, nggak ada nomor HP, nggak ada keunggulan. Paham ya? Deskripsinya singkat aja, keunggulan. Bahannya apa saja, terbuat dari apa saja. Ibu apa produknya? Nah, sama betis madu ramah bagus, petis gambarnya besar, headline besar di atasnya, terus kecil-kecil deskripsi kecil aja gitu ya. Terus kemudian yang ketujuh adalah siapkan nomor HP. Nomor HP boleh Bapak Ibu di poster, nomor HP pribadi boleh. Tapi saran saya ke depan kalau sudah mulai sukses bisnisnya, pakai HP sendiri. HP untuk bisnis dipisah. Tapi kalau omset masih di bawah 10 juta, pakai yang pribadi enggak apa-apa. Ya. Karena apa? Orang kadang-kadang beli karena kenal kita. Ketika dia beli ternyata bukan kita yang jawab, apalagi pakai WA mesin yang kalau dikirim otomatis yang jawab robot Bu, yang WA bisnis. Itu kalau buat orang yang kenal Bapak Ibu, yang kenal Bapak Ibu itu dia akan merasa terganggu. Kenapa? Loh, kok aku dijawab oleh robot ya? Harusnya kan saya kenal dia, ya. Oke, 9 ya. Yang ke-9 adalah konsisten dan optimasi media tersebut. Konsistennya begini Bapak Ibu, kalau untuk Facebook upload minimal 3 kali sehari antara jam 9 sampai jam 12 upload di jam itu.
kemudian diupload lagi jam 3 sampai jam 5 ya, jam 3 sampai jam 5 sore, terus upload lagi jam 19.00 sampai jam 21.00 ya, masih ingat? 3 waktu. Jam berapa tadi? Oke, jam 9 pertama sampai jam 12, yang kedua jam 3 sampai jam 5, kemudian yang ketiga jam 7 sampai jam 9. Kenapa kok waktu itu? Ada risetnya Bu, kan bisa dilihat dari algoritmanya, ternyata banyak yang online di jam itu. Sekarang ada muncul waktu baru, itu jam 2 pagi, jam 1 sampai jam 3 pagi. Itu ternyata banyak yang akses game online mainnya itu ya. Kalau bisa gambarnya dirubah-rubah variasinya Bu, meskipun produknya sama. Saya ingin bilang ke Bapak Ibu, ini masalah UMKM. Takut orang bosan lihat status kita kan kebanyakan. Nggak usah takut, nggak apa-apa, malah seneng kita. Kenapa? Dia jadi kenal kita jualannya itu. Betul nggak? Ini khas. Justru yang nggak jelas, nggak pernah upload jualan, orang bingung ini orang jual apa nggak, kok uploadnya setiap hari Minggu aja gitu. Gimana? Tetap. Kalau bisa desain produk dirubah gambar. Makanya foto itu mempengaruhi. Semakin banyak foto, terus nanti di online kita ajarkan gimana biar HP tidak cepat penuh ketika sering dipakai buat foto dan video. Biasanya kan full ya, sehingga lemot ya. Itu ada strateginya Bapak Ibu. Terakhir, buat laporan penjualan dan laporan pasti. Siapa di antara hari ini yang sudah mencatat pemasukan dan pengeluaran bulan ini? Udah catat? Oke. Sudah dicatat? Pakai aplikasi apa? Buku Warung. Oke. Bapak sudah pencatatan ada? Tidak ada. Mulai hari ini harus dicatat pengeluaran pemasukan. Hari ini produksi berapa? Barangnya harganya berapa? Dijual berapa? Laku berapa? Semua ini nanti saya kirim di file WhatsApp, jadi nggak perlu difoto, nggak apa-apa. Tapi kalau mau difoto nggak apa-apa. Tapi nanti filenya akan saya kirim. Mau ya? Oke. Dan terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu. 1, catat siapa yang pernah beli lebih dari 1 kali ke Bapak Ibu. Catat nomor HP-nya, namanya, terus alamatnya. Yang pernah beli produk pelanggan. Ya, sudah ada daftar nomornya. Sudah ada daftar nomor pelanggan. Sudah Pak ya. Dikasih keterangan apa di HP pelanggan? Dibuat grup di HP apa gimana? Kasih tanda Pak. Kadang-kadang nanti terlewat dari perhatian kita karena kita tidak mencatat dan menanda. Kalau misalnya dia pernah beli kita, katakanlah dia pelanggan tetap, tulis buat grup di kontak Google, itu bisa grup keluarga besar. Keluarga besar. Karena yang beli lebih dari 1 itu adalah keluarga kita Bapak Ibu. Nggak mungkin dia beli lebih dari 1 kalau dia nggak percaya sama kita, nggak percaya sama produk kita. Gimana Pak? Kalau resellernya, nah, jadi reseller itu harus direkrut. Ada proses rekrutmen reseller Pak. Yang pertama bikin dulu grup WA. Sudah ada? Belum? Bikin dulu grup WA reseller. Ya, catat ya, sudah ya. Cara bentuk reseller, bikin grup WA reseller. Yang kedua, tentukan komisi buat reseller. Tentukan komisinya berapa tiap penjualan. Terus yang ketiga, bikin media promosi untuk reseller. Jadi reseller itu dibuatkan promosinya, jangan suruh reseller bikin sendiri. Oke. Terus yang ketiga, Bapak Ibu, rekrut reseller itu prioritaskan pelanggan tetap, keluarga besar kita. Keluarga besar kita dihubungi, Bapak Ibu kok sering banget belanja ke kami, alasannya apa? Tulis. Itu berarti testimoni itu ditambah di poster lebih mantap. Top market.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya kita tanya jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang bertanya Bapak Ibu. Karya sendiri. Oh iya. Mantap. Bisa langsung. Monggo langsung aja Bapak Ibu. Jadi ini karya saya. Pemanfaatan limbah dari kayu. Kayu ini adalah kayu murah, yaitu janda. Jadi modal. Yang laki-laki lakukan. Kebetulan data janda saya tahu di makanan. Jadi sesuatu. Pertanyaannya Pak, sebentar dulu. Pertanyaannya, karena waktunya. Janda itu adalah jati berada. Pertanyaan kedua, di antara Bapak Ibu yang pernah beli siapa? Nggak ada. Yang mau beli catat nomor WA saya, atau yang mau jadi reseller saya, catat nomor WA saya 0818. Ya. Yang mau jadi reseller saya 0818 063 63 776. Saya ulangi 0818. Nanti ini persoalan grupnya nanti, karena OC-OC-nya belum dibuat. Kalau sudah OC-OC-nya sudah dibuat, nanti saya yang ngomong dengan Mas Buku ini bagaimana caranya untuk kalian itu saling membagi produk. Betul. Bagaimana kita saling membagi produk market dari produk kita masing-masing. Yes. Jadi punya sampean saya jualkan, punya saya jualkan sampean. 0818, ulangi 0818 063 63 776. Haji Nasir Mountain Corner. Mountain Corner. Haji Nasir Mountain Corner. Kenapa Mountain Corner? Karena dusun saya pojok gunung, artinya pojok gunung. Ya. Terus produk saya termasuk diantaranya bundle, yang mana bundle ini bisa di sekitar sampean semua, wisudawan. Setiap tahun itu biasanya menggunakan bundle cendera matanya untuk wisuda dan bisa diusaha nanti ke Pak Dinas. Ini bahannya adalah bahan PVC. Ini kebetulan pesanan dari Kepala Dinas PUPR. Oh, ya. Hari ini insya Allah nanti sekalian saya antri. Harga ditanya. Harga mau reseller atau mau beli? Kalau untuk reseller, estimasi ukuran adalah 40 kali 40. Berbagai varian bentuk. Estimasi ukurannya ini, Bu. Ya, 40 kali 40. Harganya 125. Untuk reseller. Kalau melalui saya 50. Jadi banyak produk saya, Pak, termasuk lukis. Sampai pembatik mungkin dari tinta ya, dari pewarna. Saya dari api. Saya dari api, pembatik dari api. Mungkin Mas ini juga batiknya saya pembatik dari api. Kebetulan ini desain sendiri. Yang membatik orang Pamekasan. Desainnya saya di hari batik saya buat budaya sono. Ini satu sono. Ya, tidak jauh dari budaya. Ya. Terus untuk batiknya ini saya banyak juga dekor-dekor juga nanti dekor-dekor rumah punya. Terus batiknya seperti ini, Bu. Area lancor dibatik dengan api.
Tidak. Layar. Seri Ya nanti saya di grup. Ya. Ya. Tepuk tangan dulu yang meriah dulu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh Bapak Ibu, kalau kita jualan bawa produk presentasikan di acara. Kuncinya begini, kuncinya Mas. Ya, oke. Kuncinya kalau orang punya produk, jangan malu untuk bicara. Sip. Harus Sip. Pak, berani. Ya. sampean nggak suka batik ya? Si pembatik, saya punya produk batik seperti ini. Gitu. Kuncinya mau bicara dari produknya. Sampaikan kepada orang, kul ja'ala wa jawabal batil dan batil yang ada Iya. Kalau saya ada berapa Pak? Iya. Nanti. Bapak Ibu, karena acara kita sedang berlangsung, jadi Bapak Ibu setelah ini boleh promosikan produk masing-masing ke teman-teman. Makanya kalau ada acara datang lebih awal supaya ada waktu untuk promosi Bapak Ibu. Lain kali ya. Lain kali kalau ada ngumpul-ngumpul seminar, datang aja tapi bawa produk. Mohon izin Bu, mau memasarkan produk kami gitu. Nggak apa-apa. UMKM itu harus aktif begitu. Ya. Oke. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut nanti. Boleh tanya? Mohon didengarkan Bapak Ibu. Halo. Yes. Untuk posting terus-terusan gitu ya. Ya. Untuk catat itu ya. Untuk catat nomor yang kita order. Ya. Kalau misal kita jualannya di marketplace Pak, Yes. apakah itu masih mau dicatat semua? Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, tapi kan ada nomor HP-nya. Iya ada. Ada. Mesti ada. Mesti ada. Kita jarang banget orang yang beli marketplace kita japri langsung by WA, terima kasih Bu telah jadi pelanggan kami. Padahal orang tuh seneng bukan karena ditawari jualan, tapi karena terima kasih. Gak pernah kita berterima kasih sama keluarga besar kita, suruh beli aja. Paham ya? Boleh? Iya, iya. Target punya 10.000 nomor HP pelanggan keluarga besar. 10.000. Berarti kalau dicatat sekarang coba dikumpulin jangan-jangan 100 lebih tuh. Selama ini kita nggak pernah sadar bahwa pelanggan kita yang pernah beli itu lebih dari 100 bisa jadi. Seandainya 100 itu konsisten beli setiap bulan, nggak usah setiap hari, setiap bulan saja. Wow, luar biasa. Pak, nanti kita diskusi lebih lanjut di grup terkait produk-produknya Bapak Ibu ini. Saya minta nanti di grup juga pasarkan produk Bapak Ibu, ya. Tapi data dari kami nanti yang diisi itu kita pecahkan sesuai potensi usahanya Pak. Ya. Tanya. Makanya begini Mas. Selain online, Ya. kebetulan saya kalau online suka. Yes. Ya, sangat buta sekali di Ya. online, tapi Ya. saya bisa memanfaatkan. Tapi semangat mau belajar. Mau belajar. Oke, siap. Karena saya usaha jalan, terus online saya tidak bisa. Ya. Akhirnya saya memanfaatkan orang yang bisa online. Oh, tambah pintar lagi. Artinya apa? Artinya kita membagi keuntungan buat mereka. Hargai keilmuan orang. Oke. Terus kalau gigi kan saya. Baik Pak Joko, Pak, mohon depan untuk penutupan. Ada diskusi tentang pengurusan. Baik Bapak Ibu, pasti banyak pertanyaan karena waktu terbatas. Ya kita maklumi semua ya. Bermanfaat nggak materi hari ini? Bermanfaatnya Bapak Ibu? Makasih Mas Umar. Ini sebelum kita bahas tentang pengurusan, saya ingin menyampaikan untuk peluang mendapatkan bansos perdagangan 2,4 juta. Sudah terima? Yang belum terima siapa? Yang belum terima katakan. Satu. Belum ya? Jadi gini, saya tadi komunikasi dengan Pak Fatah. Jadi memang ada perpanjangan, jadi berbagi waktu untuk pengajuan. Nanti nggak apa-apa, yang belum tetap di grup ini kami informasikan ngisi data apa saja, syaratnya bagaimana, kirim aja nanti kita rekap. Kita bantu mengusulkan ya, tapi hanya mengusulkan. Oh belum dapat, karena kenapa? Karena ditolak atau karena masih proses atau gimana? Oh ditolak. Ditolak kenapa? Ditolaknya? Gini aja, udah ada masuk link BRI atau lanjut masuk info BRI pernah? Ngecek? Udah, ditolak ada alasannya? Mungkin ada
Jadi gini, nanti kami ini Bu, kami sampaikan di grup. Jadi mohon maaf, grup yang hari ini, acara hari ini, yang grup apa namanya, roadshow Pamekasan, nanti akan kami ubah Korda OGD 6 Pamekasan. Hari ini kita lakukan pemilihan pengurusnya, sama-sama nanti biar Pak Basuki, saya akan kamu yang handle itu. Kemudian masalah bansos, nanti saya pastikan aja formatnya apa yang harus dikirim ke kami. Nanti segera mungkin nanti akan kami kirim ke Apata. Ya, sifatnya pengajuan. Kalau seandainya itu dimudahkan, ya kita akan mendapatkan itu. Ya, sementara itu aja. Nanti kita akan pakai saja atau gratis juga boleh. Ini untuk ada breaknya saya gerakan ini saya katakan dulu baru datang Pak Basuki Cipto, beliaunya sekretaris umum, di sampingnya yang satu-satunya pakai eksplisit Ibu Ida Wardani dari koperasi, Pulus Koperasi, organisasi di Malang. Sebelah kiri Pak Eko Santoso, beliau ketua Koperasi Syariah Artaita Makmur. Jadi kami mungkin tidak makmur punya koperasi sendiri. Beliau ketuanya. Mas Aktor itu tidak organisasi yang membantu PKM ini. Bukan saya serahkan saja ke Pak Basuki, juga sama Pak Eko. Dari saya sekian, kalau biasa minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah. Syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pelatihan meningkatkan omset dengan digital marketing sudah disampaikan oleh Bapak Umar Kadafi pada siang sampai sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tapi insya Allah nanti ada pelatihan lanjutan. Pelatihan lanjutan ini nanti yang lebih detail, kemudian juga akan lebih bisa Bapak Ibu itu langsung interaktif, langsung konsultasi ke kesulitan-kesulitan apa yang dialami, sehingga Bapak Ibu nanti akan lebih expert atau lebih menguasai dari apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini. Kembali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, Pak Joko, kita pada hari ini sudah harus membentuk pengurus ya. Paling tidak kita harus bisa memilih salah satu calon ketua Korda OKOC Ina Makmur Kabupaten Pamekasan. Mohon maaf tadi saya terlambat karena saya ditugasi bentuk dulu kepengurusan di Kabupaten Sumeneb ya. Kebetulan saya juga, istri saya orang Seronggi ya, Seronggi Sumeneb, jadi saya sekalian tilik mertua gitu. Oke, saya langsung aja ya pada sore hari ini. Kalau bisa Pak, saya siap menjadi ketua. Nah seperti itu, jadi saya nggak usah susah-susah, nggak usah lama-lama seperti itu. Nah ketua itu tugasnya apa? Nah ketua tugasnya adalah mengkoordinir, membuat rumusan dan membuat sebuah program bagaimana OKOC Ina Makmur bersama pelaku UKM, UMKM di Kabupaten Pamekasan ini bisa terberdaya dan naik kelas. Artinya nanti ketua ini mengatur bagaimana kita bisa membuat pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill, kemampuan, kemudian membuka pasar yang lebih lebar daripada produk-produk yang ada di Kabupaten Pamekasan ini, sehingga nanti teman-teman ini merasa mendapatkan manfaatnya ikut OKOC Ina Makmur ini. Mengenai nanti pendanaan ini juga nanti akan dirumuskan, kemudian diperantarakan, bukan dikasih ya. Kita nggak mungkin ngasih pendanaan, tapi kita akan membuka link pendanaan dengan lembaga-lembaga yang lainnya yang memang mereka itu mempunyai dana, dan dana itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan UKM maupun UMKM seperti itu. Mungkin ada yang mengajukan diri ataupun mengusulkan temannya, silakan saya beri kesempatan. Monggo, siapa Pak? Nanti habis acara kita rembuk di sini dulu. Ya, kalau saya tahu mereka nandaran. Oke, terima kasih pada bapak-bapak, ibu-ibu. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka dan juga kita dalam di grup memang kita selalu monitor dengan adanya suatu kegiatan ini yang mana ada untuk kunjungan untuk Pamekasan, yang mana Pak Joko bersama Ibu kemarin ke sini Pamekasan tujuannya untuk bersama Bupati dan juga bersama Bapak Gadis. Sebenarnya ada program lagi dengan dinas pertanian karena berhubung juga beberapa waktu yang besar, jadi kita diambil cuma satu yaitu koperasi UKM. Jadi koperasi dan UKM. Jadi kegiatan ini saya sangat mendukung dan juga kita bukan hanya satu kali ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha, yaitu UKM. Pertama kali saya merintis kegiatan di Pamekasan yaitu takjil, orang jualan pada bulan Ramadan. Sampai dengan berdirinya takjil itu berjalan 3 tahun, saya mendirikan Car Free Day, yang mana Car Free Day di bawah naungan Diskop juga. Car Free Day itu di tahun 2009. Saya berjalan 3 tahun, terus sudah itu Bu Dadang sama Bu Holil berbelanja beli tenda untuk kegiatan Car Free Day. Dulu polos, tidak ada sponsor, sponsornya cuma ada dari BRI. Itu cuma tenda saja. Itu yang saya merintis kegiatan berupa ekonomi. Jadi pedagang untuk jualan dulu itu tidak ada yang mau, sampai saya jemput suruh jualan, ngumpul, sampai saya kasih ongkos 20.000 dengan ongkos becaknya. Tapi sampai sekarang, kalau sekarang semuanya ingin berjualan, semuanya ingin mendaftar ke koperasi UKM, baik dari tempat-tempat yang sudah bisa nantinya ditentukan, yaitu di rumah sakit, Tapsiun, saya yang merintis. Cekcok dengan adanya ini saya tinggal. Saya mohon maaf, alhamdulillah kalau kegiatan-kegiatan ekonomi operasi saya siap bantu kalian. Karena kita mempunyai dasar. Saya dipelajari oleh Pak Dahlan. Pemasaran koran masih saya di Jawa Pos. Koran masa tidak bisa masuk ke pelosok, radio kok bisa. Wartawannya harus canggih. Apa yang di akhirnya kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, kompensasi diadakan. Oh ya, sekolah ini harga koran berapa, suruh beli. Itu yang saya dipegang masih talangan dari Bapak Dahlan sebagai pimpinan saya masih di Jawa Pos. Jadi bukan hanya sekecil apapun, apa yang tadi saya sampaikan juga dari bapak-bapak semuanya tadi, apa yang disampaikan tidak hanya itu saja, apalagi sekarang mesti canggih, ada semua online, semuanya dengan ambil perubahan, bisa didesain warnanya ini itu semuanya sama sebenarnya, cuman kita dibedakan. Semuanya kembali lagi takdir. Oh iya, desainnya seperti ini. Oh iya, insya Allah pasti akan ada yang meminat. Itu saya kira yang kami sudah saya jalani melanglang, bukan hanya di Pamekasan saja, di Surabaya juga pun kita diundang di situ sampai dengan mendirinya Car Free Day yang di Surabaya. Caranya bagaimana? Juga kita yang memaparkan pada waktu di lantai 4 Jawa Pos. Dari kecil sampai ke Jawa Pos, ke Jawa Timur. Tapi kita bangga sekali dengan mempunyai kemampuan dan juga kita bisa memberikan pasar
apalagi ada peminat-peminat yang mempunyai usaha. Makanya kami harapkan kepada yang mempunyai wadah usaha, baik apapun, saya siap akan mendorongnya. Apa yang tadi juga disampaikan melalui online ini desainnya, apalagi ada Pak Haji Nasir dari Pantura, dia bisa memberikan masih ini bisik-bisik dengan saya tadi akan membuat kejutan di Pamekasan. Tapi saya jawab, saya siap untuk bantu Haji Nasir. Iya, saya tadi langsung ketemu di bawah Mas Gu, sama dulu sini. Saya ada perlu akan saya sampaikan. Ada saya mempunyai usaha saya ini. Saya ngajak Mas Gu. Ada orangnya ini. Saya jawab langsung siap saya. Saya gitu kan. Makanya jadi kalau urusan apapun ngajak Gu siap. Soalnya Gu tetap dengan namanya Gu pergi. Jadi pergi begitu terus. Ya, tapi kita itu aja yang kami sampaikan. Terima kasih kepada dari TWC yang pada juga kita ya bersama teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang menunjuk saya sebagai Korda di Pamekasan. Tapi kami mohon dengan hormat kerjasamanya dan juga masukan, bukan kita hanya sendiri tanpa ada kalian semuanya, kita tidak mungkin kita berjalan dengan biasanya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Pak Go. Go-nya 2 kali, kalau Gojek 1 kali ya. Kalau boleh saya tambahkan go action. Jadi pergi tapi action ya. Gitu. Oke, kebetulan backgroundnya sama dengan saya di jurnalistik. Kalau beliaunya wartawan, saya loper koran. Dulu. Kalau saya sekarang bergerak di kontraktor IPAL, di konsultan lingkungan gitu. Dan kemudian mungkin dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gogo ini tadi luar biasa sekali ya. Beliau seorang konseptor, kemudian mewujudkannya, dan memang kebanyakan konseptor-konseptor itu rata-rata memang jurnalistik Pak Gogo. Saya di Mojokerto juga sama. Ada Mojokerto buat strand dari kali Berantas, membuatkan teman-teman untuk bisa berjualan di situ. Kemudian mereka akhirnya terberdaya. Kemudian juga Car Free Day di jalan yang baru itu juga perlu adanya publikasi. Nah, ini luar biasa sekali kalau kegiatan-kegiatan daripada teman-teman di Pamekasan ini nanti juga terpublikasi secara aktif, sehingga teman-teman nanti bisa secara mudah untuk memasarkan produk-produknya. Sebelumnya saya juga memperkenalkan diri, kebetulan yang di sebelah kiri paling kanan itu Pak Eko. Beliau ketuanya Koperasi Syariah Arta Ina Makmur. Jadi ini kooperasinya OKOC Ina Makmur. Kemudian yang sebelahnya ini adalah sekretarisnya Bu Ida Wardani, Koperasi Syariah Arta Ina Makmur. Jadi kebetulan kami baru saja membentuk, kami masih melengkapi beberapa hal terkait administrasi. Tetapi kembali lagi, nanti fokusnya sebenarnya bukan di dalam simpan pinjam, fokusnya adalah pendanaan produk. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan nanti ada usaha, misalnya usaha yang berkaitan dengan produk, nanti koperasi ini akan memfasilitasi bahan baku. Nah, pinjam bahan baku atau pinjam produk, kita tidak meminjamkan uang. Nah, seperti itu. Teknisnya nanti kita akan buat aturan mainnya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian ya pokoknya nanti kita kita anukan dulu, kita tertibkan dulu, kita konsep dulu, kemudian kita buat unit-unit di korda-korda tersebut. Jadi deal ya, Pak Gogo jadi ketua Korda OKOC Ina Makmur Kabupaten Pamekasan. Ya. Saya harap nanti kalau Bapak Ibu dipilih jadi menteri-menterinya nggak boleh menolak, karena Bapak Ibu sudah mendukung, ya. Menteri-menteri atau pembantunya, ya. Ada beberapa menteri-menteri di sini, ada sekretaris, bendahara, kemudian kepala bidang usaha, koperasi, humas dan sebagainya, ya. Nanti saya email ya untuk anunya, susunan pengurusnya.
Jadi itu aja yang bisa kami sampaikan di sini dalam pembentukan pengurus OKOC Ina Makmur Korda Kabupaten Pamekasan. Dari saya cukupkan sekian. Saya mengucapkan matur sakalakom ya, sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.